Suara derit sepeda tua itu selalu terdengar setiap pagi di jalan kecil kampung Melati. Raffi, lelaki muda berusia 30 tahun, mengayuh pelan sambil menyeimbangkan 2 galon besar di sisi kiri kanannya. Seragamnya lusuh, kaos biru pudar dengan tulisan, "Air Sehat Makmur," di punggungnya. Namun senyumnya tak pernah pudar. Bagi banyak orang di kampung itu, Raffi hanyalah tukang galon, lelaki sederhana yang hidup dari peluh dan pelayanannya kepada orang lain. Namun di balik tubuh kurus dan tatapan teduhnya, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, warisan pengetahuan tua yang jarang disentuh zaman modern. Kakeknya dulu seorang tabib desa, penyembuh yang mengandalkan jarum, napas, dan keyakinan. Di malam-malam sunyi, saat Raffi kecil belum bisa tidur, sang kakek sering berkata, "Raffi, tubuh manusia itu seperti sungai. Kalau airnya tersumbat, kehidupan berhenti. Jarum hanyalah alat untuk membuka jalan agar air itu mengalir kembali." Kata-kata itu menancap di benak Raffi seolah tak pernah luntur, meski dunia di sekitarnya telah berubah. Sejak kakeknya meninggal, Raffi tak pernah lagi menyentuh jarum itu. Ia menyimpannya dalam kotak kayu kecil, berbalut kain putih dan aroma minyak kayu putih tua. Ia merasa tak layak meneruskan ilmu sebesar itu, bukan karena tak bisa, tapi karena merasa hidupnya terlalu kecil untuk menanggung makna penyembuhan. Ia memilih hidup sederhana, mengayuh sepeda dan mengantar air ke rumah-rumah. Air, baginya, tetap simbol kehidupan. Hingga suatu hari, sebuah rumah besar di ujung kampung menjadi tujuannya. Rumah itu berbeda dari yang lain. Dindingnya tinggi, halamannya sepi, dan jendela-jendelanya selalu tertutup. Konon, penghuninya seorang wanita muda bernama Nadia, yang menderita penyakit aneh dan jarang terlihat keluar. Raffi hanya tahu rumah itu sebagai salah satu pelanggannya, tapi setiap kali ia mengetuk pagar, suara lembut dari dalam menjawab, "Taruh saja di depan, Bang." Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Saat Raffi menurunkan galon, samar-samar ia mendengar batuk dari dalam rumah. Batuk yang dalam, berat, seperti berasal dari dada yang menahan sakit bertahun-tahun. Ia menoleh, tapi tak berani mencampuri urusan orang. Hanya meninggalkan airnya, lalu beranjak pergi. Namun langkahnya terasa berat. Ada sesuatu dalam nada batuk itu yang mengusik hatinya. Malamnya, saat ia pulang ke kontrakannya yang kecil, Raffi membuka kotak kayu peninggalan kakeknya. Di dalamnya, jarum-jarum tipis itu masih berbaring diam, berkilau lembut di bawah cahaya lampu minyak. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya, seolah menyentuh masa lalu yang belum selesai. "Air dan jarum," gumamnya pelan. Dua hal yang sama-sama bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Ia tak tahu bahwa keesokan harinya, takdir akan mempertemukannya kembali dengan jarum-jarum itu, bukan sebagai alat masa lalu, tapi sebagai jembatan antara hidup dan mati, antara cinta dan keajaiban. Pagi itu, udara di kampung Melati masih lembab oleh sisa hujan semalam. Jalanan tanah becek, dan sinar matahari baru berani menembus sela-sela awan kelabu. Raffi mengayuh sepeda tuanya perlahan, berhenti di setiap rumah untuk menurunkan galon-galon air biru yang berembun. Di pundaknya tergantung handuk kecil, bukan untuk gaya, tapi untuk mengusap peluh yang terus mengalir di wajahnya. "Bang Raffi, 2 galonnya, kayak biasa," teriak seorang ibu dari balik pagar. "Siap, Bu. Air segar baru datang pagi ini," jawab Raffi dengan senyum khasnya. Ia bekerja dengan ritme tenang dan sabar. Tak pernah terburu-buru, seolah waktu bergerak sesuai dengan kayuhan sepedanya. Anak-anak di sekitar kampung sering memanggilnya Bang Air, karena mereka tahu, setiap kali Raffi datang, mereka bisa minta sedikit air dingin gratis dari botol yang selalu dibawanya. Namun pagi itu, langkah Raffi terhenti lebih lama di depan rumah besar di ujung jalan. Rumah itu seakan menolak kehidupan. Pagar hitamnya berkarat, jendela-jendelanya tertutup tirai tebal, dan taman depannya dipenuhi daun kering. Meski begitu, ada sesuatu di rumah itu yang membuat Raffi tak pernah lewat begitu saja. Ia memarkir sepedanya dan mengetuk pagar pelan. Tok, tok, tok. Beberapa detik hening. Hanya suara burung gereja di kejauhan. Lalu terdengar langkah pelan dari dalam,
Suara sandal yang diseret. Tak lama, muncul seorang wanita tua berkerudung abu-abu. Wajahnya lelah namun ramah. "Oh, Rafia. Taruh saja di tempat biasa, Nak," katanya lembut. "Iya, Bu. 2 galon, kan?" "Betul. Terima kasih. Ya, maaf kalau agak telat bukanya. Tadi saya bantu Nadi." Maksud saya, bantu Nona di dalam," ucapnya tergagap. Raffi tersenyum sopan, tapi telinganya menangkap sesuatu. Batuk kecil dari dalam rumah. Batuk yang sama seperti yang didengarnya kemarin. Suaranya lemah, serak, tapi menyayat telinga. "Bu, itu Nonanya sakit, ya?" tanyanya hati-hati. Wanita tua itu tertegun sebentar, lalu menatap Raffi dengan mata sendu. "Sudah lama, Nak. Dokter sudah banyak datang, tapi katanya penyakitnya aneh. Kadang lemas, kadang tubuhnya kaku tiba-tiba. Kami sudah berdoa saja sekarang. Mungkin Tuhan punya jalan sendiri." Raffi menunduk, merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia menatap pintu rumah besar itu, tertutup rapat, tapi entah mengapa terasa memanggil. Seolah ada suara halus di balik kayu itu, meminta tolong dalam diam. "Kalau begitu, semoga cepat sembuh ya, Bu," katanya pelan, mencoba menyembunyikan nada iba dalam suaranya. "Terima kasih, Nak Raffi. Tuhan memberkati kamu." Raffi kembali ke sepedanya, tapi langkahnya terasa lambat. Ia menoleh sekali lagi, melihat tirai jendela bergerak sedikit. Hanya sepersekian detik, tapi cukup baginya untuk menangkap bayangan wajah di baliknya. Pucat, tapi cantik. Mata itu menatap keluar dengan kerinduan yang sulit dijelaskan. Di jalan pulang, pikiran Raffi tak tenang. Ia ingat lagi suara batuk itu, tatapan mata di balik tirai, dan perkataan sang ibu tua tentang penyakit aneh. Tubuhnya seperti diselimuti kegelisahan yang tak punya alasan jelas. Sore harinya, saat hujan turun rintik-rintik, Raffi duduk di depan kontrakannya. Di pangkuannya, kotak kayu peninggalan kakeknya terbuka. Ia menatap jarum-jarum tipis di dalamnya. Masih bersih, berkilau dalam cahaya lampu kecil. Sudah bertahun-tahun ia tak memegangnya. Kakeknya dulu bilang, jarum tak bisa menyembuhkan siapapun tanpa hati yang tulus. Tapi bagaimana kalau kali ini, hati yang tulus justru datang bukan dari keinginan menyembuhkan, melainkan karena rasa iba? Ia menatap hujan yang jatuh di halaman kecil. Dalam setiap tetes air, ia seperti mendengar gema suara batuk itu lagi, lemah, tapi memanggil. "Apakah ini pertanda, Kek?" gumamnya lirih. Hujan menjawab dengan diam, seperti alam yang tahu tapi enggan bicara. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Bayangan wajah di balik tirai itu terus menghantui benaknya. Ia tak tahu namanya, tak tahu apa penyakitnya, tapi entah mengapa, perasaan di dadanya berkata, ada sesuatu yang bisa kulakukan. Ketika fajar menyingkap kabut esok harinya, Raffi sudah memutuskan sesuatu. Ia akan kembali ke rumah itu. Bukan sebagai tukang galon, tapi sebagai seseorang yang membawa air kehidupan, dan mungkin secuil harapan. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Namun bagi Raffi, ada sesuatu di udara yang terasa lain, seperti bisikan lembut yang memanggilnya ke arah rumah besar di ujung kampung. Ia memeriksa sepeda tuanya, memastikan 2 galon di belakang sudah terikat kuat, lalu berangkat dengan hati yang berat tapi yakin. Kampung Melati mulai hidup pelan-pelan. Warung nasi sudah buka. Aroma gorengan bercampur bau tanah lembab. Anak-anak berlarian dengan seragam sekolah, menertawakan sesuatu yang hanya mereka pahami. Tapi di antara semua riuh itu, langkah Raffi tetap tenang, seperti air yang tahu kemana ia harus mengalir. Sesampainya di depan rumah besar itu, ia ragu sejenak. Pagar hitam masih sama, jendela tertutup rapat. Hanya suara lembut angin yang menggesek dedaunan di halaman. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Masih tak ada sahutan. Baru saja ia hendak pergi. Suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Diikuti suara teriakan kecil. Bu, bu, tolong. Tanpa pikir panjang,
Raffi mendorong pagar, yang ternyata tidak dikunci. Ia berlari menuju pintu depan dan mengetuk keras-keras. Dari dalam, suara langkah tergesa-gesa mendekat. Suara wanita tua yang kemarin. "Raffi, cepat masuk!" seru wanita itu dengan wajah panik. Nadia jatuh. Ia kejang lagi. Raffi masuk ke ruang tamu besar yang sepi. Aroma obat dan bunga layu memenuhi udara. Di tengah ruangan, di atas karpet tebal, seorang wanita muda tergeletak. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal. Matanya setengah terbuka tanpa fokus. Ia bergetar, seperti berjuang menahan sesuatu yang menyakitkan dari dalam. "Dia begitu sejak 5 menit lalu," kata ibu tua itu terbata-bata. "Dokter masih di perjalanan. Aku tak tahu harus apa." Raffi berlutut di sisi wanita itu. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa yang sulit dijelaskan. Ia menatap wajah wanita itu dengan lebih jelas untuk pertama kalinya. Cantik, tapi lelah. Ada keindahan yang nyaris pudar karena penderitaan panjang. "Nadia," gumam Raffi tanpa sadar. "Tahan sedikit lagi, Nona." Tangannya bergerak tanpa ia sadari, seolah naluri lama yang lama terkunci kini kembali hidup. Ia membuka tas kain kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya, kotak kayu tua milik kakeknya, peninggalan masa lalu yang selama ini ia simpan dengan diam. Wanita tua itu menatapnya bingung. "Raffi, kau mau apa?" Saya pernah belajar sedikit dari kakek saya, Bu," jawabnya dengan suara gemetar. "Kalau ibu izinkan, saya akan coba bantu. Bukan dengan obat, tapi dengan jarum." Wanita tua itu ragu. Matanya menatap wajah Raffi, lalu wajah putrinya yang kini nyaris tak bernafas. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Lakukan, Nak, asal kau yakin." Raffi menarik napas dalam-dalam. Ia membuka kotak kayu itu, menatap jarum-jarum kecil berkilau di dalamnya. Tangannya gemetar ketika mengambil satu. Lalu ia mengingat kata-kata kakeknya dulu. "Tusuklah bukan untuk menusuk, tapi untuk membuka jalan hidup." Ia mulai menancapkan jarum pertama di bawah telinga Nadia, lalu di pergelangan tangannya, di antara jari, dan di dada kiri, titik-titik kehidupan yang dulu dia hafal di luar kepala. Setiap kali jarum masuk, tubuh Nadia sedikit bergetar, tapi wajahnya perlahan terlihat lebih tenang. Raffi terus memantau napasnya, menghitung setiap hembusan. Beberapa menit berlalu. Waktu terasa berhenti. Hanya suara jarum menembus kulit dan detak jantung Raffi sendiri yang terdengar. Lalu sesuatu terjadi. Nafas Nadia mulai teratur. Warna pucat di wajahnya perlahan berganti rona. Tubuhnya berhenti bergetar. Matanya yang semula setengah terbuka kini menutup penuh. Seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah bertahun-tahun melawan mimpi buruk. Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak tahu apakah ini kebetulan, atau benar keajaiban yang selama ini disembunyikan dunia. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang hangat, bukan kebanggaan, tapi rasa syukur. Wanita tua itu menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. "Ya Tuhan, dia tenang, Raffi." Raffi menarik jarum-jarumnya perlahan satu persatu, membersihkannya dengan kain yang dibasahi air dari botolnya. Setelah itu, ia duduk di lantai, kelelahan, seolah semua energi di tubuhnya tersedot keluar. Tak lama kemudian, Nadia membuka matanya. Pandangannya buram, tapi bibirnya bergerak pelan. "Siapa, kamu?" Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Raffi terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. "Hanya tukang galon, Nona." Nadia memandangnya lama, seolah berusaha mengingat sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Lalu air mata jatuh perlahan dari sudut matanya, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dokter datang beberapa menit kemudian, tergesa-gesa membawa tas besar. Ia memeriksa Nadia, mengukur detak jantung, memeriksa refleks. Setelah beberapa saat, wajahnya tampak heran. "Stabil, semua normal," katanya tak percaya. "Apa yang terjadi sebelum saya datang?"
Wanita tua itu hanya menatap Raffi. Dia menolongnya dengan jarum. Dokter itu menoleh pada Raffi. Matanya sempit menilai. Jarum, kau tabib? Raffi menggeleng. Tidak, dok. Saya hanya mencoba menolong. Dulu kakek saya pernah mengajari sedikit. Aku punktur. Dokter itu menghela napas. Masih tampak bingung. Tapi akhirnya ia berkata lirih. Entah bagaimana, apapun yang kau lakukan, berhasil. Raffi hanya diam. Ia tak ingin disebut penyembuh. Tak ingin dielu-elukan. Ia hanya tahu satu hal. Sejak jarum pertama ditusukkan, hatinya merasa seperti baru menemukan arah hidup yang selama ini hilang. Sore itu, ketika Raffi keluar dari rumah besar itu, langit sudah mulai jingga. Cahaya matahari memantul di genangan air, menciptakan bayangan dirinya di tanah. Bayangan seorang tukang galon yang baru saja melakukan sesuatu di luar nalar. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya mengangkat galon berat, kini telah menyentuh kehidupan seseorang dan mengubah takdirnya. Air dan jarum, gumamnya pelan. Mungkin benar, kek. Keduanya sama, alat kecil, tapi bisa menghidupkan dunia. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raffi menatap langit dengan senyum penuh makna. Ia belum tahu, apa yang terjadi hari itu hanyalah awal dari perjalanan panjang, di mana cinta, rahasia masa lalu, dan kekuatan penyembuhan akan membawa hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sejak kejadian hari itu, rumah besar di ujung kampung Melati tak lagi sekelam dulu. Jendela yang selama ini tertutup kini terbuka sedikit setiap pagi, membiarkan cahaya matahari masuk menembus tirai. Burung-burung sering bertengger di pagar besi yang dulu dingin dan berkarat, seolah merasakan perubahan halus yang tak bisa dijelaskan. Raffi kembali menjalani harinya seperti biasa. Ia tetap mengayuh sepeda, tetap mengantar galon dari rumah ke rumah, tapi langkahnya kini berbeda. Ada semacam kehangatan baru di dalam dada yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia melewati rumah besar itu, ia menoleh, hanya sekadar memastikan semuanya baik-baik saja. Dan setiap kali pula, tirai jendela di lantai 2 akan bergeser sedikit. Seseorang dari balik sana akan menatapnya. Mata yang dulu penuh kesakitan, kini perlahan mulai hidup kembali. Beberapa hari kemudian, ketika Raffi sedang mengatur galon di halaman, suara lembut memanggil dari belakang pagar. "Bang Raffi." Ia menoleh. Di balik pagar, berdiri Nadia, mengenakan baju putih sederhana dan syal abu-abu di lehernya. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya menenangkan, seperti embun pagi di atas bunga. "Oh, Nona, maksud saya, Mbak Nadia," ucap Raffi tergagap, meletakkan galon dengan kikuk. Nadia tertawa kecil. "Panggil saja Nadia. Tidak perlu terlalu sopan begitu. Bukankah kamu yang menolongku waktu itu?" Raffi tersipu. "Ah, itu hanya kebetulan. Saya cuma mencoba apa yang kakek saya ajarkan dulu." Nadia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau itu kebetulan, maka mungkin hidup saya diselamatkan oleh kebetulan yang paling indah di dunia." Raffi terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi di telinganya terasa seperti mantra yang menyentuh jantung. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai tumbuh tanpa direncanakan. Setiap kali Raffi datang mengantar air, Nadia akan menyambutnya di depan rumah, menawarkan teh hangat atau sekadar berbincang di teras. Awalnya percakapan mereka ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan Raffi, tentang bunga yang mulai tumbuh di halaman. Namun lama-kelamaan, pembicaraan mereka mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. "Sejak kecil aku sering sakit," kata Nadia suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil menatap langit jingga. "Orang bilang tubuhku terlalu lemah, tapi dokter tak pernah tahu pasti kenapa. Kadang aku merasa ada sesuatu di dalam tubuhku yang terkunci, seperti ada aliran yang berhenti." Raffi menatapnya dalam diam. Kata-kata itu membuatnya teringat pada ajaran kakeknya. Tubuh manusia adalah sungai kehidupan. Bila ada bagian yang tersumbat, maka rasa sakit muncul sebagai jeritan air yang tak bisa mengalir. "Mungkin kakekku benar," gumam Raffi. "Kau hanya butuh seseorang yang tahu di mana letak sumbatan itu."
Nadia tersenyum, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu. Kakekmu, siapa dia sebenarnya? Raffi menarik napas pelan. Namanya Mbah Darsa. Dulu, di desaku, orang memanggilnya tabib air. Ia percaya bahwa air dan jarum punya hubungan. Air membawa energi, dan jarum membuka jalannya. Tapi setelah beliau meninggal, tak ada yang melanjutkan ilmunya. Aku bahkan sempat berjanji tak akan pernah menggunakan jarum itu lagi. Lalu kenapa kamu menolongku waktu itu? Raffi menunduk. Entahlah, saat melihatmu, rasanya seperti mendengar suara kakekku memanggil dari jauh. Suara itu bilang, "Sekarang waktunya, Raffi." Nadia menatapnya lama. Di matanya ada sesuatu, bukan sekadar rasa terima kasih, tapi juga kedekatan yang lebih dalam. Sesuatu yang tumbuh diam-diam tanpa mereka sadari. Beberapa minggu kemudian, keadaan Nadia semakin membaik. Tubuhnya yang dulu lemah kini sanggup berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Ia mulai melukis lagi, hobi lama yang dulu terhenti karena penyakitnya. Raffi sering membantu merapikan kanvas dan membawa air untuk membersihkan kuas. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengusik Raffi. Setiap kali ia menyentuh jarum peninggalan kakeknya, jarum itu terasa hangat, seolah menyimpan energi hidup. Dan anehnya, setiap kali ia berada di dekat Nadia, rasa hangat itu makin kuat. Suatu sore, Raffi memutuskan untuk bertanya, "Nadia, sebelum kau sakit dulu, apakah ada hal aneh yang terjadi? Luka, kejadian, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan air?" Nadia terdiam. Tangannya yang memegang kuas berhenti di udara. "Aneh kamu menanyakan itu. Tapi, ya, dulu waktu kecil aku pernah hampir tenggelam di sungai belakang rumah. Katanya setelah itu aku sering demam dan kejang-kejang. Tapi dokter bilang itu trauma, bukan penyakit." Raffi menatapnya tajam. "Sungai?" "Iya, sungai kecil di dekat kebun bambu. Tapi sungai itu sekarang kering, sudah lama." Raffi memejamkan mata. Dalam sekejap, ia teringat cerita kakeknya dulu. Ada satu sungai yang airnya menyimpan energi kehidupan. Tapi bila manusia menentang alirannya, air itu bisa berbalik jadi racun bagi tubuh. Tangan Raffi menggenggam lututnya kuat-kuat. Ia mulai paham sesuatu. Penyakit Nadia mungkin bukan sekadar gangguan fisik, tapi akibat dari gangguan aliran energi yang berhubungan dengan masa lalunya. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Ia membuka lagi kotak kayu peninggalan kakeknya, memperhatikan jarum-jarum yang kini seolah bergetar halus di tangannya. Saat ia menutup mata, samar-samar ia mendengar suara kakeknya, jauh di dalam pikirannya. "Raffi, sungai dalam diri Nadia belum terbuka sepenuhnya. Kau hanya menyentuh permukaannya. Hati-hatilah, karena ketika air mulai mengalir lagi, masa lalu akan ikut terbawa." Raffi membuka mata. Dadanya sesak oleh firasat yang aneh. Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah besar di ujung kampung yang kini remang diterangi bulan separuh. Sebuah pertanyaan berputar di benaknya. Apakah ia benar-benar menyembuhkan Nadia? Atau justru membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam tubuhnya? Keesokan harinya, ketika Raffi mengantar galon seperti biasa, ia melihat Nadia berdiri di depan rumah dengan wajah pucat. "Bang Raffi," katanya lirih, "tadi malam, aku mimpi aneh. Ada suara air yang memanggilku dari sungai tua di belakang kebun. Suara itu menyebut namamu." Raffi tertegun. Suara jangkrik di sekitar mereka tiba-tiba terdengar lebih nyaring. Ia tahu, ini bukan lagi tentang air, atau jarum, atau kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Dan di sanalah, di bawah langit yang perlahan gelap, perjalanan Raffi dan Nadia memasuki babak baru. Babak di mana penyembuhan berubah menjadi misteri, dan cinta perlahan menembus batas antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Malam turun perlahan di kampung Melati. Langit seperti diselimuti kabut tipis, dan suara serangga malam bersahut-sahutan dari balik semak. Di kejauhan, bulan separuh menggantung di antara awan, memantulkan cahaya pucat di atas atap rumah-rumah yang tertidur.
Namun tidak bagi dua orang di rumah besar ujung kampung itu. Di sana, Nadia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap jauh ke arah kebun bambu di belakang rumah, tempat di mana dulu ia hampir kehilangan nyawanya. Sejak malam sebelumnya, mimpinya selalu sama. Ia mendengar suara air mengalir pelan, seperti bisikan halus yang berasal dari dalam tanah. Lalu suara lembut, samar tapi jelas, memanggil namanya berulang-ulang. Nadia, kembali. Kembalilah ke air yang mengenalmu. Ketika Nadia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan telapak tangannya terasa lembab, seperti baru saja menyentuh permukaan air sungguhan. Keesokan harinya, Raffi datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya merah karena tak tidur semalam. Di dalam pikirannya, suara kakeknya terus bergema. Hati-hati dengan sungai itu, Raffi. Airnya membawa ingatan yang tak seharusnya dibuka. Nadia menyambutnya di teras dengan ekspresi cemas. Aku ingin kau ikut aku ke tempat itu, katanya tiba-tiba. Raffi mengerutkan kening. Tempat apa? Sungai di belakang kebun bambu, yang dulu hampir menenggelamkanku. Ia ragu. Untuk apa? Nadia menatapnya lurus. Aku merasa sungai itu memanggilku kembali. Ada sesuatu di nada suaranya, bukan sekadar rasa penasaran, tapi seolah benar-benar ada ikatan antara dirinya dan sungai itu. Raffi tahu ia tak bisa menolak, meski firasatnya berkata bahaya menanti. Mereka berjalan melalui jalan setapak yang nyaris tak terlihat, tertutup ilalang dan akar-akar liar. Udara di sekitar kebun bambu lembab dan dingin, meski matahari sudah tinggi. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu menyimpan kenangan yang enggan dilupakan. Tak jauh dari situ, suara gemericik terdengar. Dan benar saja, di antara rimbunan pohon, mereka menemukan aliran air kecil yang membelah tanah seperti luka lama. Sungai itu memang nyaris kering, tapi di bagian tengahnya masih ada genangan jernih yang berkilau aneh di bawah cahaya matahari. Di sini, bisik Nadia. Disinilah aku jatuh waktu kecil. Raffi menatap sekeliling. Ada batu besar di tepi sungai, sebagian tertutup lumut, seolah menyimpan cerita yang terpendam. Ia berjongkok, menyentuh air di depannya. Dingin, tapi terasa hidup. Getaran halus menjalar ke ujung jarinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Nadia, katanya pelan. Air ini masih mengalir di bawah tanah. Rasanya seperti air yang bernafas. Nadia berlutut di sampingnya. Dulu, waktu kecil, aku sering main di sini. Tapi suatu hari, aku dengar suara aneh dari dalam air. Aku menunduk. Lalu tiba-tiba tergelincir. Aku ingat sebelum semuanya gelap, ada cahaya biru di dasar sungai. Raffi tertegun. Cahaya biru, warna yang sama dengan cahaya yang dulu kakeknya sebut sebagai napas air. Energi kehidupan yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan, tergantung siapa yang menyentuhnya. Tiba-tiba, hembusan angin kuat melintas, menggoyangkan batang-batang bambu di sekitar mereka. Suara angin berubah seperti bisikan manusia. Raffi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun Nadia tampak terpaku. Matanya menatap air yang kini bergetar halus. Bang Raffi, lihat. Dari dalam genangan kecil itu, gelembung-gelembung udara muncul, diikuti bayangan samar, wajah seseorang yang seperti memantulkan sosok Raffi sendiri, tapi jauh lebih tua, dengan mata penuh cahaya biru. Raffi mundur setapak, jantungnya berdegup keras. Itu, kakekku, gumamnya hampir tak terdengar. Suara lembut bergema di udara, entah dari arah mana. Raffi, air telah memilihmu. Tapi ingat, setiap penyembuhan menuntut harga. Raffi menggenggam tangan Nadia, yang kini bergetar. Kita pergi dari sini, katanya cepat, tapi tubuh Nadia menegang. Matanya menatap kosong ke arah air. Dia memanggilku, katanya dengan suara serak. Air itu ingin aku kembali. Raffi menariknya kuat-kuat, dan seolah tersadar, Nadia terjatuh ke pelukannya. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat. Saat Raffi menatap wajahnya, darah menetes dari hidungnya,
dan kulit di sekitar lehernya tampak berdenyut seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. "Nadia!" seru Raffi panik. Ia meraih tas kainnya, mengeluarkan kotak kayu dan jarum-jarumnya. Dengan cepat, ia menusukkan satu jarum di bawah telinga, satu di pergelangan tangan, satu di dada, titik yang sama seperti dulu. Namun kali ini berbeda. Begitu jarum terakhir masuk, udara di sekitar mereka tiba-tiba berputar. Angin menderu, daun-daun berterbangan, dan air di sungai kecil itu bergolak hebat seolah marah. Nadia menjerit, tapi kemudian, seolah sesuatu keluar dari tubuhnya. Cahaya biru melesat dari dadanya dan jatuh ke permukaan air, menghilang begitu saja. Hening, semua kembali diam. Nadia pingsan di pelukan Raffi. Napasnya kembali teratur, tapi wajahnya tampak pucat seperti kertas. Raffi menatap air yang kini tenang kembali. Pantulannya menampilkan wajahnya sendiri, tapi samar-samar, di belakangnya, bayangan sosok kakeknya masih terlihat, tersenyum dengan mata penuh rahasia. Raffi membawa Nadia pulang dengan tubuh lemas. Saat ia menidurkannya di tempat tidur, wanita tua, ibunya Nadia, datang dengan wajah panik. "Ada apa, Nak Raffi?" "Dia pingsan di sungai belakang, tapi sudah stabil." "Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya." Wanita tua itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, "Kau tahu, kakekmu dulu pernah datang ke rumah ini, bertahun-tahun sebelum kau lahir." Raffi terdiam, terkejut. "Kakekku ke sini?" "Iya, waktu itu Nadia baru lahir, dan ia sakit aneh. Dokter tak tahu sebabnya. Kakekmu datang tanpa dipanggil, hanya berkata, air dalam tubuhnya belum mengenal dunia. Suatu hari nanti, akan ada yang membangunkannya kembali. Lalu dia pergi begitu saja." Raffi mematung. Semua potongan mulai menyatu dalam kepalanya. Kakeknya, sungai, penyakit Nadia, dan cahaya biru yang sama, semuanya terhubung. Malam itu, saat hujan turun pelan, Raffi duduk di samping tempat tidur Nadia. Lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang lembut di wajah gadis itu. Tubuhnya kini lebih tenang, tapi sesekali matanya bergerak di balik kelopak, seperti sedang bermimpi. Raffi memegang tangannya. "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kita," bisiknya lirih. "Tapi kalau air memilihku untuk menjagamu, aku tak akan lari." Dari luar jendela, air hujan mengalir di kaca, seperti mengikuti ritme napas Nadia. Dan di kejauhan, suara air dari arah kebun bambu kembali terdengar, lembut, tapi jelas. Seolah sungai itu belum selesai berbicara. Dan di dalamnya, sesuatu masih menunggu untuk bangkit. Hujan turun tanpa suara malam itu. Raffi duduk di sisi ranjang, menatap wajah Nadia yang masih terbaring lemah. Lilin di atas meja kecil bergoyang tertiup angin dari celah jendela, menebarkan bayangan bergerak di dinding, seperti siluet masa lalu yang kembali menari. Tubuh Nadia tampak tenang, tapi Raffi tahu sesuatu sedang terjadi di dalam dirinya. Kadang-kadang napasnya tersendat, lalu kembali teratur. Kulit di sekitar pergelangan tangannya tampak berkilau samar, seperti ada cahaya biru yang berdenyut dari bawah kulit, sama seperti cahaya di sungai tadi siang. Raffi menyentuh tangan itu perlahan. Tapi anehnya, rasa hangat itu mengalir ke tangannya sendiri, menyusup ke nadi, lalu naik ke dadanya. Dalam sekejap, ia merasakan kilatan bayangan, air, cahaya, suara tawa seorang anak kecil, lalu wajah kakeknya yang menatap dari balik kabut. "Raffi, ingatlah, air tak pernah memihak. Ia hanya mengikuti arah hati yang paling jernih." Raffi menarik tangannya cepat. Napasnya memburu. Ia tahu kini bahwa hubungan antara dirinya dan Nadia bukan lagi sekadar kebetulan. Mereka terikat oleh sesuatu yang jauh lebih tua daripada mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Wanita tua, ibu Nadia, datang membawa selimut hangat dan semangkuk air jahe. "Minumlah, Nak, kau belum makan sejak siang," katanya lembut. Raffi hanya menggeleng. "Saya tak bisa tenang sebelum Nadia benar-benar sadar, Bu." Ibu itu menatapnya lama,
lalu duduk di kursi seberang tempat tidur. Kau tahu, waktu kau menolongnya pertama kali, aku sudah merasa seperti pernah melihat adegan itu. Pernah? Tanya Raffi pelan. Wanita itu menatap jendela. Suaranya berat. 30 tahun lalu, ayahmu datang ke rumah ini. Saat itu aku masih muda, dan anakku baru lahir. Bayi kecil itu, Nadia, tubuhnya lemah, kulitnya dingin seperti air. Dokter bilang dia tak akan bertahan semalam lagi. Lalu tiba-tiba, ayahmu muncul di depan pintu tanpa diundang. Dia membawa sebuah botol berisi air bening. Raffi menahan napas. Botol air. Iya. Dia meneteskan air itu ke bibir bayi Nadia, lalu menusuk satu jarum di dadanya. Setelah itu, bayi itu menangis untuk pertama kalinya. Ayahmu hanya berkata, dia terikat pada sungai yang sama denganku. Tapi kelak, seseorang harus membukanya kembali. Lalu dia pergi tanpa kembali lagi. Raffi menunduk. Kata-kata itu seperti potongan teka-teki yang kini mulai menyatu. Terikat pada sungai yang sama. Berarti, bukan kebetulan. Mungkin darah Raffi dan kehidupan Nadia memang bersumber dari aliran yang sama. Aliran air kehidupan yang dulu dijaga oleh kakeknya. Menjelang dini hari, sesuatu berubah. Nadia mulai menggeliat. Kelopak matanya bergetar. Lalu perlahan terbuka. Cahaya lilin memantul di bola matanya yang kini tampak lebih terang dari biasanya. Bukan hanya hidup, tapi seolah bersinar dari dalam. Raffi. Suaranya serak tapi jelas. Raffi langsung menggenggam tangannya. Aku di sini. Tenang saja. Kau aman sekarang. Nadia menatapnya dalam diam. Kenapa aku bisa mendengar suara air di dalam tubuhmu? Pertanyaan itu membuat Raffi tertegun. Apa maksudmu? Ada suara air yang mengalir di dadamu. Sama seperti di dalamku dulu. Tapi sekarang, suaranya berpindah ke tubuhmu. Raffi memejamkan mata. Ia bisa merasakannya juga. Ada aliran hangat yang bergerak di nadinya, seperti arus sungai kecil yang hidup di bawah kulitnya. Ia sadar, saat ia menolong Nadia di tepi sungai, sebagian energi air biru itu berpindah padanya. Nadia, katanya lirih, sebagian sakitmu berpindah padaku. Tapi tak apa. Mungkin memang seharusnya begitu. Nadia mengguncang kepalanya lemah. Tidak, kau tak boleh menanggungnya. Itu bukan hanya penyakit. Air itu punya kehendak. Ia menuntut sesuatu. Menuntut apa? Nadia menatap ke langit-langit dengan mata kosong, seolah melihat sesuatu di luar dunia nyata. Keseimbangan. Dulu, waktu aku jatuh ke sungai, roh air itu memberiku kehidupan, tapi bukan secara cuma-cuma. Kini setelah kau menyentuhnya, roh itu berpindah padamu. Jika arusnya berhenti lagi, satu dari kita harus pergi, agar yang lain bisa tetap hidup. Raffi membeku. Apa maksudmu? Tapi Nadia sudah kembali lemah. Matanya menutup, napasnya melambat. Raffi hanya bisa memeluknya, sementara di luar, angin malam kembali berembus membawa aroma tanah basah. Keesokan paginya, Nadia sudah membaik, namun sesuatu dalam dirinya berubah. Setiap kali Raffi mendekat, suhu tubuhnya meningkat, dan air di gelas dekatnya bergetar pelan, seperti bereaksi terhadap keberadaan mereka berdua. Raffi mulai merasa khawatir. Ia menghabiskan malam-malam berikutnya memeriksa buku catatan tua peninggalan kakeknya, lembaran yang penuh simbol, titik-titik tubuh, dan gambar aliran air yang menghubungkan manusia dengan bumi. Di halaman terakhir, ada catatan tulisan tangan yang samar. Jika dua sungai bertemu, hanya satu yang boleh mengalir. Bila keduanya dipaksa bersatu, dunia akan kehilangan arah airnya. Raffi menatap kata-kata itu dengan jantung berdegup keras. Ia mulai mengerti arti peringatan itu. Dirinya dan Nadia kini menjadi dua sungai yang saling terhubung. Tapi dunia hanya mengizinkan satu untuk mengalir bebas. Malam itu, ia keluar dari rumah, menatap langit. Angin lembut meniup rambutnya. Dan dari arah kebun bambu, suara air bergema lagi, lebih kuat, seperti memanggilnya untuk kembali. Raffi, keseimbangan harus ditebus.
Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi hatinya berontak. Jika ia menuruti suara itu, mungkin Nadia akan tetap hidup, tapi ia sendiri akan menghilang bersama aliran air itu. Namun jika ia diam, air di dalam tubuh Nadia bisa berhenti mengalir lagi, dan ia akan kehilangan gadis yang baru saja ia selamatkan. Dalam dilema yang sunyi itu, Raffi menatap ke arah rumah besar di belakangnya, tempat di mana Nadia tidur dengan damai. Dan di matanya, untuk pertama kalinya, mengalir bukan air, melainkan air mata. Air kehidupan dan air kesedihan kini menyatu di dalam dirinya. Pagi itu, langit di atas kampung Melati berwarna abu-abu keperakan. Awan menggulung seperti kapas basah, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah bumi menahan napas sebelum badai besar tiba. Di rumah besar di ujung kampung, Nadia terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa ringan, tapi jantungnya berdetak cepat. Setiap kali ia menarik napas, terdengar suara gemericik lembut di telinganya. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Air itu masih hidup di dalam dirinya. Ia menatap ke arah kursi di pojok kamar, tempat Raffi biasanya duduk setiap malam. Tapi kali ini kosong. Hanya tersisa secari kertas kecil di atas meja, dengan tulisan tangan yang ia kenali. Jika aku tak kembali sebelum matahari terbit, jangan mencariku. Air harus kembali ke asalnya. Nadia menggenggam kertas itu. Matanya membesar. Ia tahu kemana Raffi pergi. Ke sungai itu, tempat segalanya dimulai, dan mungkin berakhir. Sementara itu, di bawah langit mendung, Raffi berjalan sendirian menuju kebun bambu. Setiap langkahnya menimbulkan suara renyah di atas daun basah. Tapi hatinya terasa sepi. Di punggungnya tergantung galon kosong, bukan untuk mengangkut air seperti biasanya, melainkan untuk satu tujuan terakhir, mengembalikan apa yang bukan miliknya. Di pinggir sungai kecil yang kini tampak lebih dalam dari sebelumnya, ia berhenti. Airnya tak lagi jernih, kini berwarna kebiruan, seperti memantulkan cahaya dari dunia lain. Angin berembus kencang, membuat bambu bergoyang dan mengeluarkan suara kriit, panjang yang menyeramkan. Raffi berlutut di tepi air. Dari sakunya, ia mengeluarkan kotak kayu kecil, warisan kakeknya yang berisi jarum-jarum perak. Jarum itu bergetar lembut, memantulkan cahaya biru yang sama dengan air sungai. Ia tahu ritual terakhir kakeknya belum pernah diselesaikan. Tugas itu kini ada di tangannya. Air yang memberi kehidupan, air yang menyimpan ingatan. Suara kakeknya bergema di benaknya, seolah datang dari dalam arus itu sendiri. Setiap penyembuhan adalah pemindahan. Kau telah menjadi wadahnya, Raffi. Sekarang kau harus memilih. Biarkan air menetap dalam tubuhmu dan biarkan dunia kering, atau kembalikan ke sungai, tapi hilangkan kehidupanmu sendiri. Raffi menatap permukaan air yang beriak lembut. Kakek, kenapa harus aku? Tapi hanya suara gemericik yang menjawabnya. Ia membuka kotak kayu. Di dalamnya, ada satu jarum yang berbeda dari yang lain. Lebih panjang, lebih halus, dan di pangkalnya terukir simbol air melingkar, tanda terakhir milik garis penyembuh keluarganya. Jarum itu bukan untuk menyembuhkan orang lain. Itu adalah jarum penutup siklus, digunakan untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan roh air. Langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakangnya. Raffi menoleh. Nadia berdiri di antara bambu. Wajahnya pucat, rambutnya basah karena embun. Jangan lakukan itu, Raffi, katanya dengan suara bergetar. Kau akan mati kalau meneruskan ritual itu. Raffi berdiri perlahan, menatapnya lembut. Nadia, tubuhmu sekarang bebas dari penderitaan karena air itu berpindah ke dalamku. Tapi kalau aku terus menahannya, dunia ini akan kehilangan arusnya. Sungai akan kering, air hujan akan berhenti mengenali bumi. Semua yang hidup akan membayar akibatnya. Nadia menggeleng, air matanya jatuh. Aku tidak peduli dunia. Aku hanya ingin kau hidup. Raffi tersenyum, senyum tenang yang menyakitkan. Dan aku ingin kau tetap hidup juga. Tapi hidupku tak pernah sepenting itu. Aku hanya tukang galon. Nat,
Tugasku dari awal memang membawa air ke orang-orang yang kehausan. Bedanya kali ini, airnya bukan sekadar untuk diminum, tapi untuk menjaga kehidupan. Ia melangkah ke tepi sungai, lalu berlutut. Nadia berlari mendekat, tapi Raffi menatapnya dengan pandangan yang memintanya berhenti. "Kalau kau mencintaiku, biarkan aku menyelesaikan ini." Raffi menancapkan jarum itu ke titik tengah dadanya, tepat di atas jantung. Cahaya biru menyala terang, begitu menyilaukan hingga Nadia menutupi wajahnya. Angin berputar kencang, bambu berderak seperti menjerit. Dari tubuh Raffi, air biru mulai keluar, bukan darah, tapi aliran bening bercahaya yang mengalir seperti sungai kecil. Air itu jatuh ke sungai, dan seketika seluruh arus berubah menjadi jernih, berkilau seperti kaca. Nadia berteriak, "Raffi, berhenti, tolong!" Tapi tubuh Raffi sudah dikelilingi pusaran air. Ia tersenyum padanya, meski wajahnya mulai memudar di balik cahaya. "Nadia," suaranya hampir tak terdengar, "setiap tetes air yang kau minum nanti akan jadi bagian dariku. Aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya kembali ke tempatku berasal." Dan dengan itu, ia lenyap. Air yang mengelilinginya terangkat ke udara, membentuk pusaran cahaya biru yang menari di langit sebelum perlahan jatuh kembali ke sungai. Hujan turun segera setelah itu, lembut tapi penuh kehidupan. Tanah yang kering kembali lembab, daun-daun basah mengilap, dan udara terasa baru, seolah dunia baru saja disucikan. Nadia berlutut di tepi sungai, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh, menyatu dengan air sungai. Di permukaan, gelembung kecil muncul, lalu memantulkan wajah Raffi yang tersenyum. Sesaat kemudian, pantulan itu hilang, berganti arus tenang yang membawa dedaunan turun ke arah hilir. Ia memandangi galon kosong milik Raffi yang tergeletak di tepi tanah. Di sisi galon itu, terukir tulisan samar dengan ujung jarum. "Air selalu kembali kepada cinta yang paling murni." Bertahun-tahun kemudian, orang-orang kampung Melati mulai menyadari sesuatu aneh. Air di sumur mereka menjadi lebih jernih dari sebelumnya, dan setiap orang yang sakit aneh bisa sembuh hanya dengan meminum air dari sungai di kebun bambu. Mereka menamai sungai itu Sungai Penyejuk Jiwa. Dan di tepi sungai itu, setiap bulan purnama, terlihat seorang wanita muda duduk diam sambil membawa galon kosong. Ia menunggu, berbicara pelan ke air, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang, angin menjawab lembut, membawa suara samar. "Aku masih di sini, Nat. Setiap tetes air yang mengalir melewati bibirmu adalah aku." Nadia tersenyum. Air mata jatuh ke sungai, membentuk ria kecil yang kemudian menghilang dalam keabadian. Apakah kamu ingin saya buatkan epilog pendek? Semacam penutup reflektif tentang legenda Raffi si tukang galon. Bagaimana namanya menjadi cerita turun-temurun di kampung itu, dan bagaimana air penyembuh akhirnya menjadi simbol cinta dan pengorbanan sejati. 30 tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika hujan turun bersama cahaya biru, dan seorang tukang galon mengorbankan dirinya demi menjaga kehidupan yang lebih besar dari sekadar miliknya sendiri. Kampung Melati kini telah berubah. Jalanan tanah yang dulu becek kini berlapis batu. Rumah-rumah berdiri lebih rapi, dan listrik menerangi malam-malam yang dulu hanya ditemani lampu minyak. Namun di satu sudut kampung, ada satu tempat yang tetap tak tersentuh waktu. Sungai di balik kebun bambu. Orang-orang menyebutnya Sungai Penyejuk Jiwa. Airnya tetap jernih seperti kaca, seolah tak mengenal lumpur atau kekeruhan. Setiap orang yang datang untuk mencuci muka atau mengambil air selalu pulang dengan hati lebih ringan. Bahkan mereka yang sakit, entah karena tubuh lemah atau hati yang patah, seringkali kembali pulih setelah berdoa di tepi sungai itu. Tak ada yang tahu pasti kenapa. Tapi orang-orang tua berbisik bahwa roh air di sungai itu pernah bersatu dengan jiwa seorang manusia. Dan sejak saat itu, airnya membawa kasih sayang. Di tepi sungai itulah, seorang wanita tua kini duduk diam di bawah pohon bambu. Rambutnya telah memutih keperakan, tapi wajahnya masih memancarkan kelembutan yang tak pudar. Ia mengenakan selendang biru muda,
warna yang sama dengan cahaya yang dulu menyelamatkannya. Dialah Nadia. Tangannya yang gemetar menelusuri permukaan air dengan ujung jari. Setiap kali ia menyentuhnya, riak halus terbentuk, dan suara lembut seperti napas terdengar dari bawah permukaan. "Sudah lama sekali ya, Raffi," bisiknya. "Aku masih di sini. Seperti janjiku dulu, aku akan menjaga air ini sampai napasku habis." Ia tersenyum pelan. Di sampingnya, sebuah galon tua berdiri. Galon itu sudah berkarat di bagian tutupnya, tapi tubuhnya masih utuh. Di dinding galon itu, ukiran kecil masih bisa terbaca samar. Air selalu kembali kepada cinta yang paling murni. Nadia tidak pernah menikah. Bukan karena tak ada yang mencintainya, tapi karena hatinya sudah menetap di satu tempat, di sungai itu, di dalam setiap tetes air yang mengalir. Setiap pagi, ia membawa galon itu ke sungai, mengisinya, lalu membagikan air kepada warga kampung, persis seperti yang dulu dilakukan Raffi. Orang-orang memanggilnya Ibu Galon, dan anak-anak sering berlarian mengikuti langkahnya sambil berteriak riang. Mereka tak tahu bahwa setiap kali Nadia menyalurkan air ke rumah seseorang, ia sedang melanjutkan tugas cinta yang diwariskan kepadanya. Air itu tak hanya menghilangkan haus, tapi juga menenangkan hati. Suatu hari, seorang anak kecil, berusia sekitar 7 tahun, datang ke rumahnya dengan membawa segelas air dari sungai. "Ibu Nadia," katanya polos, "kenapa air sungai ini bisa berkilau kalau kena cahaya matahari? Seperti ada bintang di dalamnya." Nadia tersenyum, "Karena di dalamnya memang ada bintang, Nak, tapi bukan bintang di langit. Itu bintang dari hati seseorang yang rela padam supaya dunia tetap terang." Anak itu tak sepenuhnya mengerti, tapi ia tersenyum, lalu berlari pergi. Dan Nadia menatap gelas itu lama, sebelum meneguk setetes. Air itu masih terasa sama, lembut, menenangkan, dan hangat, seperti dulu saat Raffi pertama kali menolongnya. Ia menutup mata. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, suara itu masih ada. Suara air yang bergulir lembut, berpadu dengan suara seorang pria yang dulu sangat ia kenal. "Nat, setiap kali air itu menyentuh bibirmu, aku kembali padamu." Air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu air mata syukur. Menjelang senja, angin bertiup lebih dingin. Nadia duduk di bangku bambu yang ia buat sendiri, menghadap sungai yang kini berkilau keemasan karena cahaya matahari terakhir. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, tapi tak ada rasa takut. Ia hanya ingin satu hal, menyatu kembali dengan air yang dulu memanggilnya, air yang pernah menyembuhkan, dan air yang kini menjadi kehidupannya sendiri. Sebelum menutup mata, ia berbisik pelan, "Raffi, aku sudah menyelesaikan tugasku. Sekarang, bolehkah aku ikut mengalir bersamamu?" Saat kata terakhir itu keluar, angin berhenti berhembus, daun bambu tak lagi bergerak, dan air sungai memantulkan cahaya biru, lembut, hangat, seperti sambutan dari dunia di balik permukaan. Tubuh Nadia tak lagi bergerak. Senyum tipis masih terukir di bibirnya, dan galon tua di sampingnya terisi penuh air, meski tak seorang pun tahu dari mana datangnya. Keesokan paginya, warga kampung menemukannya di tepi sungai, dalam posisi duduk bersandar di batang bambu. Tak ada kesedihan di wajahnya, hanya kedamaian. Air sungai di sekitarnya berwarna kebiruan selama 3 hari penuh sebelum kembali jernih. Sejak hari itu, setiap tanggal yang sama, air di sungai penyejuk jiwa selalu berkilau biru saat senja datang, seolah memperingati sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya Hari Air Suci. Mereka percaya, itu adalah hari di mana 2 jiwa bersatu kembali. Satu yang dulu membawa air untuk kehidupan, dan satu yang disembuhkan oleh cinta dari dalam air itu sendiri. Warisan yang tak pernah kering. Tahun demi tahun berlalu. Dunia berubah. Kampung Melati kini dikenal luas karena airnya yang hidup. Banyak ilmuwan datang, mencoba meneliti unsur kimiawi di dalamnya, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa air itu selalu terasa lebih segar dan menenangkan daripada air manapun. Namun bagi penduduk kampung, mereka sudah tahu jawabannya.
bahkan sebelum para ilmuwan datang. Karena di hati mereka, legenda itu masih hidup. Tentang seorang tukang galon sederhana bernama Raffi, yang memiliki tusuk ajaib bukan karena jarumnya, tapi karena hatinya yang rela berkorban. Dan tentang seorang wanita bernama Nadia, yang menjaga cinta itu hingga akhir hayatnya, memastikan air kehidupan terus mengalir untuk semua. Hingga hari ini, jika kau datang ke Kampung Melati dan meneguk air dari sungai di bawah kebun bambu itu, kau mungkin akan mendengar sesuatu. Suara lembut, nyaris seperti bisikan air. Air selalu kembali kepada cinta yang paling murni. Dan jika kau mendengarnya, jangan takut. Itu hanya Raffi, sang pembawa air kehidupan, yang memastikan bahwa cintanya masih mengalir di dunia ini.